Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Di mana pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Ya, pada kesempatan kali ini, selama sepekan ini kita diingatkan mengenai 10 hukum Taurat, dan tentunya kita juga diingatkan dengan hukum kasih. Kalau kemarin kita sudah mendengarkan hukum kasih yang pertama, maka kali ini kita akan mendengarkan mengenai hukum kasih yang kedua. Apa sih hukum kasih yang kedua? Yuk kita sama-sama buka di dalam Markus 12 ayat yang ke-31. Di sini perikopnya dikatakan hukum yang terutama. Ayat ke-31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi kalau hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Nah, judul renungan pada pagi hari ini adalah mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan bahwa kita patut bangga dengan apa yang kita yakini dalam Alkitab ini. Di mana setiap perjalanan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu sendiri mengajarkan bahwa kehidupan ini kita harus menerapkan yang namanya kasih. Kalau dulu pada zaman Tuhan Yesus, tentunya ada perbedaan di mana dalam tanda kutip orang Yahudi atau bangsa Israel yang murni itu membedakan diri dengan bangsa-bangsa lain, terutama bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Begitu juga bangsa Yahudi yang memiliki hubungan asimilasi dengan bangsa-bangsa sekitar. Jadi ada percampuran, mungkin adat istiadat, mungkin latar belakang, status sosial. Jadi mereka tetap dalam tanda kutip menjaga jarak. Jadi orang-orang Israel yang murni, bangsa Israel yang murni itu menjaga jarak. Tapi di sini kalau kita mau belajar di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus ini mengajarkan, ayo kasihilah sesamamu manusia. Jangan pernah kita membeda-bedakan, apalagi status sosial. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini tanpa kita sadari. Bahkan dalam keluarga kita sekalipun, tentu ada yang namanya perbedaan atau perselisihan di antara keluarga kita. Bahkan dalam keluarga saya sendiri pun, saya melihat juga keluarga yang memang tidak menyukai beberapa individu di dalam keluarga kayak gitu. Tapi disinilah justru kita ditunjuk sebagai anak-anaknya untuk menjadi perbedaan, untuk mengajarkan bagaimana kasih itu harus diterapkan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan apa kata firman Tuhan mengenai kasih? Mari kita buka lagi di dalam 1 Korintus 1 Korintus 13 ayat 1-9. Oke, ayat yang pertama. Begini kata firman Tuhan mengenai kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kalau kita sering dengar tong kosong nyaring bunyinya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, mungkin kekayaan, mungkin banyak hal yang bisa kita perbuat, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tak rela mati. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Itu tidak ada artinya saudara, kalau kita tidak mempunyai kasih dalam kehidupan kita ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ya, cukup sampai di situ. Di sini sudah jelas bahwa firman Tuhan mengajarkan kita harus memiliki kasih dalam kehidupan kita. Hidup ini tidak ada artinya kalau kita tidak mempunyai kasih. Bahkan ketika saya saya memiliki pet, hewan peliharaan, ya di sana saya justru Tuhan memberikan hikmat pada saya secara pribadi. Saya orang yang dulunya tidak terlalu suka dengan hewan peliharaan, khususnya kucing. Kalau anjingnya saya memang suka ya. Karena apa ya? Maksudnya hewan yang mudah untuk dididik. Tapi ini kucing. Di dalamnya saya cuma banyak pelajaran hidup yang saya pelajari. Nah, kucing ini kan nggak bisa apa-apa. Jadi untuk diperintah itu kan susah untuk diajari. Nah, di sini saya benar-benar terkagum Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa hari yang lalu itu saya terkunci ya. Jadi mau masuk ke dalam rumah itu kesulitan karena mama saya istirahat di dalam rumah, papa lagi keluar rumah waktu itu. Nah, posisi memang saya pegang kunci, tapi pintu utama itu digrendel dari dalam. Jadi kan nggak bisa masuk ya. Sudah ketok-ketok, sudah panggil-panggil, tapi tidak keluar-keluar. Saya tidak kehilangan akal. Jadi ada memang satu ruangan sebelah itu memang ada kuncinya. Di situ ada jendela. Saya masukkan induk dari kucing ini. Saya masukkan lewat celah itu, masukkan ke dalam rumah. Singkat cerita, saya cuma kasih tahu di jendela ruang tamu di ruang utama itu, bilang, namanya kebetulan Pusi, cari mama. Singkat cerita, dia meong-meong mulai mencari ke sisi-sisi ruangan. Tapi kan biasanya tahu kan, kalau jam-jam malam biasanya mama ada di tempat tidur kayak gitu. Jadi singkat cerita, setelah mengeong-ngeong gitu langsung masuk ke kamar kayak gitu. Langsung meong-meong di situ, kasih isyarat bahwa saya ada di luar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kucing yang saya anggap tidak berhikmat itu bisa menolong saya. Nah, ketika saya memberikan kasih, mengasihi kucing ini dan anak-anaknya, kucing itu merasa disayang, merasa memiliki arti hidup dalam kehidupannya. Ada rasa syukur. Oleh sebab itu, dia secara spontan membantu saya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Kita sering lupa bahwa hidup kita ini tanpa penyertaan Tuhan itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apa. Nah, Tuhan sudah kasih poin. Ayo lakukan firman Tuhan. Kita harus kasih. Kalau kita mengalami pertikaian dalam keluarga, ayo kita mengampuni, kita mengasihi, perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Kalaupun bukan kita yang mengalami, maksudnya ada keluarga kita yang bertikai, ya kita memberikan contoh, kita memberikan solusi untuk memperbaiki keadaan. Jangan kita cuek kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman ini harus dinyatakan. Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mengasihi saudara-saudara kita seiman. Bahkan sesama kita yang tidak seiman sekalipun. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini sudah diselamatkan, maka hak dan kewajiban kita adalah berterima kasih kepada Tuhan. Dan menyampaikan kabar bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Sama dengan pet saya, hewan peliharaan saya, kucing itu tadi. Mengucapkan syukurnya, berterima kasihnya, mengekspresikannya dengan membantu saya pada saat saya mengalami kesulitan untuk memasuki rumah. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil ini. Meneruskan amanat agung Tuhan Yesus. Lewat apa? Salah satunya yaitu mengasihi sesama. Jelas ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Yuk kita sama-sama belajar
Memang berat ketika mungkin ada dari kita yang disakiti, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menyakiti, tapi orang lain atau keluarga kita menyakiti kita. Satu hal yang saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kasih Tuhan itu terlebih besar. Rasakan cinta mula-mula Tuhan kepada kita, dan rasa sakit itu biarlah rasa kasih sayang Tuhan itu yang kita rasakan. Jadi rasa sakit dalam hati kita itu segini, kita mulai memandang dengan kebaikan Tuhan yang begitu besar, dengan orang-orang yang perhatian kepada kita, bahkan orang lain yang mengasihi kita, yang kita tidak tahu dari mana itu pertolongan Tuhan itu adalah tangan-tangan Tuhan yang menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, kalau kita memiliki rasa sakit hati ini, ayo kita mulai memandang dari dimensinya Tuhan. Kita harus melihat caranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita memang tidak mampu, tapi ayo kita mau serahkan kehidupan kita ke dalam Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa, kasihilah sesama kita. Mengasihi sesama itu hukum yang kedua. Ya, sekian sarapan pada pagi hari ini. Biarlah sarapan ini boleh menjadi semangat yang baru dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.